Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Maha Suci Allah, Tuhan dari semesta alam. Kali ini saya bakal berbicara mengenai hukum kekekalan energi, termodinamika, teori kuantum, terus juga apa sih korelasinya dengan segala ikhtiar, usaha, dan apa sih overthinking itu mungkin ya. Mungkin tahapan pertama yang bakal saya bahas mengenai teori kekekalan energi dan apa sih hubungannya dengan ikhtiar kita. Banyak yang bilang bahwa usaha itu selaras dengan ikhtiar yang kuat. Tapi mungkin di pengalaman saya yang saya alami, ini mungkin agak berbeda ya. Semakin saya ambis, semakin saya sungguh-sungguh, semakin saya ikhtiar akan sesuatu, dan semakin saya mengharapkan sesuatu. Entah kenapa semesta atau alam itu ya berusaha menetralkan energi saya gitu. Saya berharapnya 100, saya cuma dapat 50. Bahkan saya berharapnya misalnya 60, alam itu menetralkannya hingga minus 10 atau minus 50. Jadi kayak pingpong gitu. Di satu sisi saya baru memahami bahwa ternyata saya juga baru paham bahwa ternyata saya tuh terlalu banyak hidup di masa depan, berangan-angan. Di satu sisi juga saya terlalu banyak hidup karena kekesalan masa lalu. Padahal kan Allah ingatkan bahwa barang siapa bersyukur di Ibrahim ayat 7, maka Allah akan berikan nikmat yang lebih. Itu kan suatu bonusan yang sangat luar biasa ya. Di salah satu sisi juga semakin saya effortless, semakin saya ikhlas, kenapa nikmat yang diberikan tuh sangat bertubi-tubi gitu. Itu kan kalau sangat alhamdulillah dan sangat sesuatu gitu kalau menurut saya. Something yang Masya Allah banget. Di satu sisi juga kan seringkali dengan adanya hasil tersebut menjadi memori-memori kenangan-kenangan masa lalu yang menghasilkan prediksi, judging atau intuisi masa depan yang kadang bikin was-was atau kadang bikin panik. Mungkin bagi seseorang yang pernah punya traumatis masa lalu atau punya kekesalan yang belum dimaafkan atau belum move on, kita seringkali terjebak dalam overthinking ya. Nah, overthinking itu apa sih? Yang saya tahu, yang saya alami dan yang saya rasakan ya mungkin sekarang juga yang saya ceritakan juga ya sesuai dengan pengalaman pribadi. Overthinking itu kalau menurut saya tuh ruh dan jiwa kita tuh terjebak setengah di masa depan dan setengah di masa lalu. Jadi agak mirip teori kuantum ya. Di teori kuantum, fisika kuantum, ada salah satu ilmuwan namanya Schrödinger bilang bahwa salah satu waktu atau atom itu memiliki berbagai macam preposisi. Dengan eksperimennya menggunakan kucing itu bisa setengah mati atau setengah hidup. Dalam satu waktu dia tuh hidup dan dia juga mati. Di satu sisi ketika kita overthinking sesuai dengan teori kuantum dengan eksperimen Schrödingernya, kita itu hidup tapi setengah jiwa kita ada satu di masa depan dan ada satu di masa lalu. Sehingga kita melupakan esensi dari kehidupan. Padahal di Ibrahim ayat 7 bahwa semakin kita sadar dan connect ke kesadaran yang lebih tinggi dan kita tahu bahwa masa depan atau apa yang kita cemaskan tuh seringkali tidak akan terjadi. Karena masa depan itu adalah ruang dari probabilitas semesta yang tidak terhingga. Limit ruang dari probabilitas yang tidak terhingga. Makanya dijelaskan di Al-Fatihah ayat 2 bahwa Maha Suci Allah, Tuhan dari semesta alam, semesta dari probabilitas yang tak hingga gitu. Seringkali yang saya cemaskan itu tidak terjadi. Karena mungkin bisa jadi semesta ruang yang kita cemaskan itu hanya salah satu semesta yang tidak serial dengan dunia kita sekarang gitu. Ada yang sadar gak sih kalau di Marvel tuh kenapa Time Stone itu warnanya hijau? Hijau itu selaras dengan salah satu cahaya yang paling murni, cahaya nur, cahaya ilmu yang hanya bisa masuk kepada hati-hati yang penuh dengan keikhlasan, hati-hati yang sudah dibersihkan. Nah, bagaimana kita mendapatkan hati dan rasa dan mata yang murni ini?
Nah, salah satunya kita harus bisa membersihkan hati mungkin. Nah, sesuai pengalaman saya mungkin ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan kepahitan, beruntunglah karena kita sedang disekolahkan. Hati kita sedang dibersihkan dan hati kita dan kesadaran kita sedang dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi.